Oke, maaf sebelumnya buat yang menonton video ini. Saya tidak bermaksud untuk merasa menggurui atau menasehati. Dari lagu tersebut banyak pelajaran yang kita dapat. Kenapa? Seperti ini. Jadi orang yang sudah meninggal itu hanya butuh dari anak keturunannya itu doa. Jadi kan benar kata para ulama, orang meninggal dunia itu yang tidak terputus itu ada 3 hal. Yang pertama itu anak soleh ya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ada 3. 1 ilmu yang bermanfaat, 2 amal jariah, 3 anak yang soleh. Jadi almarhum yang sudah meninggal dunia, jikalau masa hidupnya pernah memberikan satu pengetahuan tentang ilmu yang sifatnya bagus dalam arti manfaat, itu ngalir saudara, pahalanya ngalir. Yang kedua amal jariah. Jadi si almarhum sewaktu masih hidupnya pernah memberikan amal jariah, sedekah, baik apa itu, ilmu itu ngalir ke si ahli kubur. Yang ketiga anak soleh. Jadi anak yang soleh itu anak keturunannya yang mendoakan ahli kubur. Nah ini sampai saudaraku, untuk yang Wahabi atau yang lain mungkin beda pemahaman. Kalau saya pribadi ahli sunnah wal jamaah, jadi saya yakin itu jika ada anak keturunannya yang mendoakan ahli kubur, itu sampai saudaraku dan keterima sama ahli kubur. Nah dalam nyanyian tadi, jika tidak mendoakan nyanyian tadi, anak keturunannya itu tidak malu. Dalam arti apa? Kenapa tidak malu menikmati hasil almarhum seperti harta dan peninggalannya, warisannya. Almarhum yang meninggal ini meninggalkan warisan, meninggalkan harta, baik itu sejenis tanah maupun itu sejenis harta. Ini kan tinggalan almarhum. Kata almarhum dalam nyanyian tadi, kok resin, kok nggak malu makan tinggalan saya, itu nggak ngedoain saya. Dalam nyanyian tadi ada ancaman, jikalau aku bisa hidup kembali ke dunia, jikalau aku bisa hidup lagi, tinggalanku tak cukup, tinggalanku tak entek, orang tak kayak kalau sampean orang tak kayak warisan sampean, kasarnya begitu. Jadi dia menyesal. Dalam nyanyian tadi, ini tidak cerita nyata. Dalam nyanyian tadi, jika kita tidak mendoakan ahli kubur itu menyesal meninggalkan harta warisannya. Jikalau aku bisa minta hidup kembali ke alam dunia, akan aku habiskan dunia itu, harta itu. Sampai seperti itu saudaraku. Ini pengajian buat diri saya pribadi. Apalagi harta itu bukan harta orang tua kita. Contoh misalnya harta keturunan dari nenek moyang, gitu loh. Sampai ke cucu, cicit dan cucunya mengharapkan warisan itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ingat saudaraku, harta warisan itu amanah. Apalagi jikalau harta itu bukan punya orang tua kita pribadi, bapak ibu kita mengeluarkan nafsu untuk mengambil harta itu. Allahu a'lam. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya gimana? Saya miris dan kasihan almarhum yang sudah meninggal. Apalagi almarhum yang sudah meninggal pernah mengatakan bahwa ini hartaku, jangan kau jual. Rawat, maksudnya agar harta ini tetap mengalir ke ahli kubur. Bagaimana caranya? Wakaf. Jika tidak diwakafkan, gunakan ke jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya mengupas lagu tadi. Seperti itu. Subhanallah. Jangan sampai kita masuk ke lembah itu. Karena harta warisan amat berat saudaraku. Jika aku bisa hidup kembali, akan aku habiskan tinggalan saya. Sampai memohon seperti itu kepada Allah. Dari lagu tadi kita kutip. Jadi benar-benar saudaraku, untuk harta warisan hati-hati. Karena almarhum amat sangat membutuhkan. Apa? Benar, orang meninggal sudah tidak lagi butuh dunia. Tapi ingat saudaraku, dia butuh doa dan dia butuh pahala ganjaran
orang yang masih hidup. Siapa? Anak soleh, anak cucu keturunannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.